Dari beberapa nama reformator Protestan, mungkin nama Ulrich Zwingli kurang terdengar di Indonesia dibandingkan Martin Luther dan Johannes Calvin. Mengapa ya? Padahal gebrakannya termasuk radikal dibandingkan reformator lainnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Reformasi sosis di Swiss. Menurut Ensiklopedia Britannica, Ulrich Zwingli atau Huldrych Zwingli awalnya merupakan seorang pastor Katolik di Glarus, Swiss. Lahir pada tahun 1484, ibunya merupakan saudara dari seorang abbot atau kepala biara Vissingen di Thurgau. Dia merupakan seorang anak yang cerdas. Melihat potensinya, seorang biarawan Dominikan kemudian mengajaknya untuk masuk biara. Tapi atas saran ayah dan pamannya, dia lebih memilih untuk melanjutkan studi di Vienna dan Basel. Kemudian, dalam perjalanan waktu, dengan dorongan pamannya yaitu Bartholomeus Zwingli yang merupakan seorang pastor, Ulrich Zwingli kemudian melanjutkan pendidikan imamat dan ditabiskan jadi pastor pada tahun 1506 di usia yang masih 22 tahun. Dia kemudian melayani umat di Glarus. Dia dikenal sebagai pastor yang sangat baik dan tetap terus belajar sepanjang waktu. Zwingli sempat bergabung menjadi seorang pastor kapelan di pasukan bayaran Swiss yang disewa oleh negara kepausan. Karena perannya ini, dia sempat mendapatkan penghargaan dan uang pensiun dari Bapak Paus Julius II. Salah satu perang yang diikutinya adalah pertempuran Novara. Semangat reformasi dalam diri Zwingli mulai muncul saat dia berpindah tugas ke Zurich. Dia sendiri mulai tertarik dengan tulisan-tulisan Erasmus, seorang teolog Katolik yang memberikan pengaruh awal reformasi Protestan. Jika Martin Luther mengawali reformasinya dengan memaku 95 dalil di pintu gereja, Ulrich Zwingli memulainya dengan cara yang unik, yaitu dengan makan sosis saat Prapaskah pada tahun 1522. Mengapa? Hal ini karena umat Katolik kan pada waktu Prapaskah melakukan puasa dan pantang, termasuk tidak mengkonsumsi daging dan olahannya. Nah, dia melakukan ini tuh dengan argumen dalam kitab Perjanjian Baru, puasa itu tidak diikat lagi. Kemudian ajaran-ajarannya semakin radikal, bahkan lebih radikal dari Martin Luther. Salah satu hal yang dilakukannya adalah memerintahkan penghancuran organ atau piano di gereja-gereja dan melarang musik saat beribadah. Oh ya, tapi Zwingli juga dikenal kok memiliki dalilnya. Dia memiliki 67 dalil miliknya sendiri. Korban perang saudara. Kerasnya Ulrich Zwingli dan pengalamannya sebagai pastor kapelan membuatnya mengambil jalan perang untuk memuluskan reformasi gereja di Swiss. Hal ini akhirnya memicu perang saudara dan yang nanti akan mengantarkannya pada kematian. Gerakan Protestan Zwingli akhirnya memecah Swiss menjadi dua kubu. Negara Swiss sendiri berbentuk federasi yang terdiri dari 13 kanton atau semacam wilayah otonomi. Saat masa reformasi, 6 kanton memilih menjadi Protestan dan 7 sisanya tetap mempertahankan agama Katolik. Zwingli kemudian membentuk Persatuan Sipil Kristiani yang kemudian ditanggapi oleh 5 kanton Katolik, yaitu Uri, Swiss, Unterwalden, Lucerne, dan Zug membentuk Liga 5 Kanton. Ketegangan antara kedua pihak memuncak sampai pada tahap seorang imam Katolik dan seorang pendeta Protestan tewas dibunuh. Kemudian koalisi Protestan mendeklarasikan perang pada tanggal 8 Juni 1529. Mereka berhasil menghimpun kekuatan 30.000 orang, sedangkan pihak Katolik hanya 9.000 orang saja. Setelah perundingan gagal, mereka siap berperang di daerah Kappel yang kemudian disebut Perang Kappel Pertama. Namun sebelum perang pecah, Hans Epil melakukan intervensi dan mediasi sehingga kedua belah pihak akhirnya melakukan perjanjian damai.
Namun perjanjian ini tidak memuaskan pihak Katolik, di mana mereka harus membubarkan aliansi dan mengizinkan para reformis masuk wilayah Katolik. Pada tahun 1530, kemudian muncullah Konvensi Augsburg yang dipelopori oleh Martin Luther, yang semakin membuat wilayah Protestan bersemangat untuk menyebarkan reformasi di wilayah Katolik. Ditambah lagi saat itu, wilayah Katolik menolak ikut berperang melawan Kadipaten Milan atau Duchy Milan, sehingga membuat mereka diembargo oleh wilayah Swiss lainnya. Akibat embargo ini, wilayah Katolik kemudian mendeklarasikan perang pada tanggal 9 Oktober 1531. Maka dimulailah Perang Kapel yang kedua. Pada perang ini, aliansi Protestan kurang persiapan, sehingga akhirnya dikalahkan dan menimbulkan korban jiwa kurang lebih 500 orang. Termasuk salah satunya adalah Ulrich Zwingli. Kematiannya tentu dirayakan oleh pihak Katolik. Tapi di sisi lain, pihak Protestan pun menganggapnya sebagai seorang pahlawan dan martir. Perang ini akhirnya diakhiri dengan kemenangan pihak Katolik, dan untuk sementara menyurutkan dominasi Protestan di Swiss. Kenapa? Ya karena nanti masih akan ada beberapa perang saudara lainnya sampai tahun 1800-an. Perbedaan dengan Martin Luther. Kalau tadi kita sudah membahas kehidupan Ulrich Zwingli, sekarang kita akan membahas beberapa ajarannya. Nah, meskipun beberapa ajaran Ulrich Zwingli mirip dengan ajaran Martin Luther, seperti penekanan pada sola scriptura, ternyata mereka memiliki beberapa perbedaan pandangan. Bahkan dapat dikatakan pandangan Zwingli itu lebih keras dan radikal. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Pertama, pandangan tentang roti dan anggur. Martin Luther mengajarkan konsubstansiasi, yaitu tubuh dan darah Kristus hadir bersama dengan roti dan anggur. Ulrich Zwingli mengajarkan roti dan anggur hanyalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. 2. Pandangan baptisan. Martin Luther berpandangan baptisan memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kekal, karena dalam baptisan terdapat rumusan firman Allah. Sedangkan Ulrich Zwingli berpandangan baptisan merupakan tindakan simbolis pernyataan iman. 3. Pandangan tentang ibadah. Jika Martin Luther seolah-olah terjebak dalam tradisi Gereja Katolik Roma, seperti susunan tata ibadah yang mirip, penggunaan istilah misa, jadi mereka tuh masih menggunakan misa gitu ya. Kemudian gereja-gereja masih terdapat patung, pokoknya mirip lah dengan Gereja Katolik. Zwingli melakukan hal yang lebih radikal, yaitu dia menyederhanakan tata ibadah, kemudian mengganti istilah misa dengan istilah perjamuan kudus, menghapus organ, dan kemudian melakukan ikonoklasme atau menghancurkan patung dan gambar suci. Sebenarnya masih banyak kok perbedaan yang lain. Nah, kalau gereja kalian kira-kira mengikuti ajaran Martin Luther atau Zwingli ya? Jejak di Indonesia. Apakah ada gereja aliran Zwingli di Indonesia? Sayangnya tidak ada. Mengapa? Kalau Martin Luther akhirnya melahirkan gereja Lutheran, namun karena kematiannya, Zwingli tidak sampai muncul gereja Zwinglian. Meskipun demikian, secara umum, Zwingli dianggap mendirikan gereja reformasi, terutama di Swiss. Ajaran Zwingli sendiri kemudian diteruskan oleh Heinrich Bullinger, yang mengambil alih kepemimpinan reformasi di Swiss. Dia bersama dengan Johannes Calvin kemudian memunculkan gereja Reformed atau gereja Calvinis yang menyebar luas sampai sekarang. Sampai di Indonesia juga nih. Maka tidak heran, gereja-gereja Protestan di Indonesia yang kebanyakan itu beraliran Reformed, ciri khasnya ya seperti ajaran Zwingli. Mereka menggunakan istilah perjamuan kudus, tidak misa, seperti gereja Lutheran dan gereja Katolik. Kemudian juga gerejanya tidak dihiasi oleh patung maupun gambar. Nah, contoh-contoh gereja Reformed di Indonesia antara lain adalah Gereja Reformed Injili Indonesia, kemudian ada Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Kristen Jawa. Pokoknya semua gereja
Di Indonesia yang merupakan hasil dari sending gereja reformat Belanda, merupakan gereja yang dipengaruhi oleh ajaran Zwingli, Bullinger, dan Johannes Calvin. Nah, itu dia kisah Ulrich Zwingli, reformator Protestan yang meninggal karena perang. Bagaimana pendapat kalian terhadap kisahnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.